Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di bulan Juli 2022, saya akan menjelaskan tentang peranan akuntansi sebagai sistem informasi akuntansi di kelas 12, yaitu bab yang pertama pada pelajaran ekonomi. Di semester ganjil pada SMA Negeri 1 Sedia, Kabupaten Indramayu. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, siswa diharapkan mampu memahami peranan akuntansi sebagai sistem informasi. Sehingga materi yang akan kami bahas yang akan kami berikan kepada para peserta didik diantaranya: satu, sejarah perkembangan akuntansi; yang kedua, pengertian akuntansi itu sendiri; yang ketiga, kegunaan informasi akuntansi bagi pihak intern dan kegunaan informasi akuntansi bagi pihak ekstern. Kita mulai dari yang pertama, yaitu materi tentang sejarah perkembangan akuntansi, di mana akuntansi itu mulai ada di dunia ini sejak manusia mulai bisa menghitung dan membuat catatan, walaupun membuat catatannya masih terpisah-pisah karena pada saat itu belum adanya buku, sehingga di mana melakukan pencatatannya yaitu bisa di batu, kayu, daun, tulang, dan sebagainya. Kemudian pada abad ke-15 terjadilah perkembangan dan keluasan perdagangan para pedagang Venesia, sehingga diperlukan sistem pencatatan yang lebih baik. Nah, pada tahun 1494 akuntansi sudah bisa disebut sebagai ilmu, yaitu berkat ditemukannya buku matematika yang dikarang oleh ahli yang berbangsa Italia yang bernama Lucas Pacioli, atau ada juga yang mengatakannya Lucas Paciolo. Dengan karangan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Dalam salah satu babnya yang dikarang oleh Lucas Paciolo tersebut, ada satu bab yang membahas tentang pembukuan dengan sistem yang digunakannya, yaitu sistem pembukuan berpasangan atau double entry system, yang artinya antara pencatatan sebelah debit dan sebelah kredit jumlahnya harus seimbang. Bagaimana jika ada kelebihan? Maka kelebihannya disebut dengan saldo. Dengan demikian akan mendapatkan gambaran tentang laba atau rugi usaha, kekayaan perusahaan, dan hak pemiliknya. Bab tersebut adalah Tractatus de Computis et Scriptorio. Dalam pertengahan abad ke-18 terjadi revolusi industri di Inggris, sehingga sistem akuntansi yang dipakai di negara Inggris disebut dengan accounting system. Berkembang ke Amerika disebut Anglo-Saxon, berkembang ke Belanda disebut Continental. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia saat penjajahan Belanda menggunakan sistem Continental, dan setelah merdeka berkiblat ke Amerika dengan Anglo-Saxon. Yang berikutnya adalah definisi daripada akuntansi. Banyak sekali definisi yang diungkapkan, yang dicetuskan dari beberapa ahli, dari beberapa organisasi akuntansi. Di antaranya yang pertama menurut AISPA atau American Institute of Certified Public Accountant, atau yang disingkat dengan AISPA, bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, penginisialan menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai mata uang. Semua transaksi yang serta kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan dengan dicatat itu dapat ditafsirkan hasilnya. Bagaimana dengan kegunaan akuntansi? Kegunaan akuntansi adalah bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan bagi para pemakai. Yang berikutnya adalah pemakai informasi akuntansi. Ada dua pihak pemakai informasi akuntansi. Yang pertama pihak intern
di mana pihak intern itu adalah pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap jalannya perusahaan. Di mana di sini pihak intern ini tidak melibatkan pihak luar. Nah, siapa saja yang termasuk pihak intern? Ya adalah seorang manajer. Ya, apa kegunaan akuntan sebagai seorang manajer? Kegunaannya adalah untuk mengetahui perkembangan akuntansi, perkembangan perusahaan atau maju-mundurnya perusahaan secara keseluruhan. Kemudian pihak ekstern adalah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap perusahaan. Dan mereka ini berada di luar perusahaan. Di antaranya yang pertama yang termasuk pihak ekstern adalah investor, karyawan, kreditor, pemerintah, pelanggan, masyarakat. Beserta dengan kegunaannya masing-masing. Sebab hasil akhir daripada akuntansi adalah memberikan informasi keuangan, informasi akuntansi dari perusahaan selama periode tertentu, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, paling lama 1 tahun. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.